Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Shio Naga. Di bulan ini, kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Shio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya, kita ambil kartu untuk kamu Shio Naga. Di sini ada kartu menara. Kartu menara, kalau ini mewakili keadaan kamu yang sekarang ini, mungkin kamu merasa terperangkap ya. Mungkin kamu merasa lonely, sendiri, ya, kayak merasa terasing gitu ya. Bisa jadi merasa kesepian di tengah keramaian. Hati kamu sunyi. Oke? Tapi kalau seandainya kartu ini mewakili keinginan kamu, mungkin ada harapan yang tinggi gitu, ada keinginan yang tinggi. Bisa jadi kamu ingin mendapatkan sesuatu, terutama perubahan dalam hidup kamu. Entah itu dalam hal finansial, entah itu dalam hal pekerjaan, bisnis, atau apapun. Ya. Dan mungkin kamu berurusan dengan orang yang punya power ya, punya kedudukan, ataupun orang yang punya ibaratnya terpandang lah seperti itu. Kamu harus menjaga sikap kamu harus menjaga ibaratnya kepercayaan orang ya. Ketika kamu bisa menjaga kepercayaan itu, justru ini akan bagus untuk kamu ya. Sorry, ini anak-anak saya berantem, aduh ya. Sana sayang ya. Ayo, Marvel. Mami bikin video, jangan berantem. Sorry ya, terganggu. Banyak anak saya ini, banyak anak. Anak kucing ya, saya suka kucing. Ya, nggak boleh berantem lah ya. Nggak boleh ya. Oke, kita lanjut lagi. Intinya, ketika kita berharap ada peningkatan dalam hidup kita, berarti kita harus mengikuti proses yang memang harus kita lewati. Kartu menara ini ada tangga, ya, ada tangga yang memang kamu harus naiki gitu, step by step, tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung. Jadi proses hidup ini akan jauh lebih baik kita menerima jalannya, menerima prosesnya. Karena proses ini juga akan membuat kita lebih menghargai ketika kita nanti di posisi mencapai apa yang kita mau. Ya, kita ambil lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu bangau. Saya melihat kalau secara energi ya, rezeki kamu bagus kok. Ya, karena kartu bangau ini juga melambangkan kesuburan ya. Ibaratnya itu ya, sebenarnya apapun yang kamu dapatkan itu harusnya kamu bersyukur gitu ya. Oke? Kalau sekarang ini kamu berharap perubahan hidup itu, saya melihat mungkin perubahan hidup itu ya sudah terjadi dalam hidup kamu, cuma mungkin belum sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Justru ketika keadaan kita ini ya, istilahnya berubahnya pelan gitu ya, bukan berarti kita harus gimana ya, tidak
mensyukuri gitu ya. Jangan seperti itu. Lewat proses inilah kadang-kadang banyak hal yang jadi pelajaran untuk diri kita gitu ya. Terutama ketika kita mendapatkan apa yang kita mau itu ya, kita benar-benar perasaannya luar biasa nantinya. Oh iya ya, saya dari bawah saya tempuh ini, saya berjuang, saya mendapatkan ini, banyak hal yang saya alami. Itu akan membuat kamu menjadi kuat ya, menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jangan takut, jangan menghindari proses hidup. Kita lihat pohon karma ya. Tapi ini kalau menanyakan tentang pekerjaan, tentang karir, tentang kehidupan, justru ini menandakan bahwa perubahan hidup yang kamu harapkan itu memang pelan. Tapi ya, pohon ini ya kuat dari akarnya gitu ya, pohon beringin ini. Ini justru ya akan membuat kamu berkembang gitu ya. Perkembangan hidup kamu memang pelan ya, perlahan tapi pasti. Istilahnya pohon karma ini ya, apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu kerjakan, itu nggak akan sia-sia, akan ada hasilnya walaupun lambat. Seperti itu. Kamu akan mendapatkan hasilnya itu ya ketika kamu panen ya. Pohon ini berbuah, matang dan panen. Panennya nggak cukup sekali, akan berulang ya. Jangan takut. Kalau menanyakan tentang karir, ya karir kamu akan berkembang walaupun lambat. Tunjukkan kalau kamu itu pantas untuk ibaratnya mendapatkan kepercayaan yang lebih. Seperti itu. Sekarang ini kita tidak usah banyak misalnya menjanjikan sesuatu, bicara yang terlalu banyak. Lebih baik menunjukkan hasil kerja ya. Jadi atasan ataupun bos kamu akan lebih respect ya. Jangan terlalu banyak bualan, yang penting tindakan. Hasil kerja kamu itu penting dinilai oleh bos kamu ataupun atasan kamu ya. Dan saya melihat di sini kalau seandainya di antara kalian shio naga yang mungkin berharap ada keturunan atau apa, jangan putus asa. Karena bisa jadi bukan karena ada masalah apapun ya, mungkin aja belum rezeki gitu ya. Tapi saya melihat ya ada peluang kamu untuk mendapatkan keturunan itu ya, karena ini lambang kesuburan ya. Kalau menanyakan tentang kehamilan ada seperti itu. Dan kalau melihat di sini ya, mungkin ada tawaran kamu mau pindah kemana, entah pindah kerja, pindah lokasi, atau pindah rumah sekalipun, lakukan aja ya. Bisa jadi kamu lebih nyaman gitu ya, lebih ibaratnya membawa energi positif di tempat yang baru. Oke? Kita ambil lagi kartunya. Di sini ada ular. Mungkin yang berumah tangga ya, ada masalah yang cukup rumit di hubungan kalian gitu ya. Karena ada ular di sini, bisa jadi ada orang ketiga dalam hubungan kalian, bisa juga ada orang yang mengganggu rumah tangga kalian, bisa juga seperti itu. Ya. Bijaklah, jangan terpengaruh dengan omongan atau gosip apapun ya. Kalau memang terjadi seperti itu ya, semua kembali ke kamu gitu ya. Manusia nggak ada yang sempurna. Kenapa misalnya pasangan kita mengkhianati kita? Mungkin ada sesuatu yang memicu dari diri kita juga ya. Tapi kalau saya lihat di sini ya, karena letaknya di masa lalu ya, bisa jadi masalah itu sudah berlalu dan sekarang kamu mendapatkan perubahan itu. Dan ingat, ketika kamu memaafkan pasangan kamu atau gimana ya, atau kamu sendiri yang melakukan kesalahan itu terus kamu dimaafkan ya, kamu jangan ulang lagi gitu ya. Jangan sampai masalah ini, masalah masa lalu ini terjadi lagi di kedepannya ya. Lihat di sini. Oh, ada kartu kunci. Ini bagus sekali loh ya. Kartu ular bermirror dengan kartu kunci. Masalah yang melilit kamu akan ada jalan keluarnya, akan ada solusinya. Jadi nggak usah takut ya. Kartu kunci ini seperti kartu as ya. Kalau kita pegang kartu as, kita pegang kunci, kita nggak usah takut.
pintu yang mana saja selama ini tertutup akan mudah kita buka. Ya, kalau seandainya kamu memperjuangkan sesuatu yang ribet, yang ruwet ya, akhirnya benang kusut ini ya, ular ini akan ibaratnya bisa diluruskan lagi. Seperti itu. Ada solusi, ada jalan keluar. Atau ada masalah finansial kamu, ini akan ada jalan keluar. Ya, akan ada ketemu titik temunya. Oke? Dan lihat di sini bangau bermirror dengan kartu pohon, berarti akan ada perubahan hidup itu walaupun perlahan, dan kamu berusaha untuk keluar dari keadaan yang mungkin gak enak gitu ya. Pandai-pandai membawa diri. Kalau kamu di lingkungan kantor merasa kayak gak enak lah, gak usah terlalu peduli dengan penilaian orang. Yang penting kamu kerja yang benar, kerja yang betul, tunjukkan ya kalau kamu itu punya nilai. Seperti itu. Gak usah mencari masalah, jangan ribut sama orang, jangan gampang tersinggung, jangan suka mikir buruk, gak ada gunanya. Oke? Ada masalah kecil ya kita hilangkan, masalah besar ya dikecil-kecilkan. Jangan egois ya, jangan tinggi hati. Kadang-kadang sikap kita yang sedikit misalnya jutek ya, kayak nggak peduli sama orang, nah itu bisa orang menjauhi kita ya. Nggak boleh sombong. Semakin kita bisa membawa diri, maka akan semakin membukakan jalan untuk kita. Makanya kita dimanapun jadilah orang yang menyenangkan ya. Nggak usah ikut campur urusan orang. Yang didengar ya dengar aja, yang dilihat-lihat aja. Kalau tidak merugikan kita ya nggak usah kita mencampuri ataupun mengganggu orang. Nggak perlu. Hidup di jalan kita aja ya, urusan kita orang-orang ya. Seperti itu. Kalau nggak mau dikritik ya nggak usah bertingkah macam-macam, itu aja. Dan ingat, ketika ada orang yang mengkritik ya jangan negatif, justru kita berterima kasih gitu. Kalau kita nggak sadar, oh ini loh yang nggak menyenangkan dari saya, setelah dia mengatakan mengkritik kita sadar, iya ya, perbaiki. Kebanyakan kan orang kalau dikritik kan marah, tersinggung. Nah, padahal bisa jadi lewat mereka itu ya kamu bisa disadarkan gitu, bisa tidak mengulangi hal yang bisa merugikan kamu, seperti itu ya. Ini nggak akan terjadi ke semua shio naga ya, karena ini bukan personal reading, jadi kalian harus bijak ya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik gitu dan aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jeng Ponda. Biayanya 2 juta rupiah ya. Seperti itu. Tetap jaga diri kita ya, stay di rumah. Kalau penting baru keluar, enggak ya, jangan keluar lah ya. Apapun bisa dilakukan dari rumah, entah pekerjaan apa gitu kan. Dan jangan pernah mengeluh dengan keadaan sekarang ini. Mungkin kondisi kita jauh lebih baik dari orang-orang lain ya. Jangan menutup mata untuk kesusahan orang. Berbagilah semampu kita, walaupun kecil. Kalau kita nolong orang di saat orang membutuhkan, bisa jadi sangat berharga ya. Jangan takut kekurangan, jangan takut miskin untuk berbagi. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.